Kita manusiawi, ketika kita rindu dan ada orangnya yang kita rindukan, pasti spontan kita peluk. Kira-kira begitu ya Lia ya? Kalau kita lagi rindukan seseorang, tiba-tiba dia datang, pasti kita peluk, itu sangat manusiawi. Dan Maria Magdalena mau memeluk Yesus, tapi Yesus bilang, sabar, jangan dulu sentuh aku. Jadi kekuatan spiritual lebih besar daripada rasa manusiawi. Mengapa Maria Magdalena sangat merasa kehilangan Yesus? Dan mengapa waktu Yesus menyapa Maria untuk pertama kali, Maria Magdalena tidak mengenal kalau itu adalah Yesus. Baru Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. mengapa Maria Magdalena sangat merasa kehilangan Yesus? Dan mengapa waktu Yesus menyapa Maria untuk pertama kali, Maria Magdalena tidak mengenal kalau itu adalah Yesus. Baru setelah Yesus menyapa dia lebih dahulu, langsung dia kenal itu adalah gurunya. Romo, frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Inilah dua pertanyaan yang coba kita dalami untuk kita mengenal lebih baik siapa itu Maria Magdalena dan apa makna gaya hidupnya untuk kita. Penting untuk kita mengenal lebih dalam Maria Magdalena supaya kita juga tidak terjebak dalam bahaya seperti novel yang pernah ditulis oleh Da Vinci Code yang menggemparkan dunia untuk mengisahkan relasi antara Maria Magdalena dan Yesus itu seperti seorang kekasih, seorang pasangan hidup
katakanlah orang yang mabuk cinta. Apakah memang sesungguhnya seperti itu relasi mereka? Saya sendiri sebelum membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang pastor dari Cina, judulnya Saat-saat Intim Bersama Sang Guru, mengisahkan tentang apa sebenarnya yang membingkai dan melatar belakangi Maria Magdalena itu sangat dekat dengan Yesus. Memang ada banyak cerita dan kontroversi tentang pribadi Maria Magdalena, seperti ada yang mengatakan dia seorang perempuan bersinah, dia seorang pelacur. Tapi yang pasti Maria Magdalena adalah seorang gadis dari Magdala. Dia anak pengusaha kain di kota Magdala. Itulah dia disebut Magdalena, Maria dari Magdala. Maka sebagai anak orang kaya, dia punya gaya hidup seperti lazimnya anak orang kaya waktu itu. Pasti glamour, suka tampil, dan memang ternyata dia itu seorang pemain harpa. Dulu kalau saya tidak salah ingat, pernah saya mengatakan kepada kita, mungkin saja gambar yang itu di gereja kita adalah Maria Magdalena yang sedang bermain harpa. Dan karena dia adalah seorang pemain harpa, dia itu selalu tampil dalam setiap pesta-pesta besar di sana. Nah, kalau membaca di cerita buku yang ditulis oleh seorang pastor dari Cina itu, yang membuat dia berjumpa dan jatuh hati kepada Yesus itu ketika hadir dalam sebuah perjamuan di rumah yang namanya Om Simon, dia bermain harpa. Yesus dan para murid hadir dalam pesta itu, dan Yesus mengambil posisi di bagian terbelakang di keremangan. Karena memang Yesus kan pernah bilang, kalau kamu menghadiri sebuah perjamuan, jangan mengambil tempat terdepan. Mungkin sudah disediakan untuk orang. Nah, Yesus mengambil bagian sudut keremangan yang jauh bersama para muridnya. Maria Magdalena seorang artis ibu kota yang bermain harpa di panggung. Sementara dia bermain harpa, matanya langsung tertuju kepada Yesus. Dan dia melepaskan panggung untuk pergi berjumpa dengan Yesus. Tidak perlu kita tahu apa perbincangan mereka. Tapi ternyata Maria Magdalena merasa bahwa orang yang bisa menyembuhkan dia dari kerasukan 7 roh jahat itu adalah Yesus. Karena memang walaupun dia sering tampil di panggung, mungkin seperti kita di bagian sini juga ya, kalau orang makin tenar itu diguna-gunain gitu. Jadi Maria Magdalena juga kerasukan 7 roh jahat, dan sebagai anak orang kaya tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan dia. Walaupun dia sering tampil di panggung, sebenarnya dia sakit, dirasuki oleh 7 roh jahat. Dan dia menemukan bahwa Yesus adalah orang yang tepat untuk menyembuhkan dia dari kerasukan 7 roh jahat itu. Dan memang kemudian Yesuslah yang berhasil menyembuhkan dia. Sebuah pengalaman yang membuat Maria jatuh cinta pada Yesus, tapi bukan cinta manusiawi, tapi cinta ilahi. Jadi dia sangat menyayangi Yesus, yang mungkin kalau dalam bahasanya Kidung Agung dalam bacaan pertama dilukiskan sebagai jantung hati yang hilang. Nah itulah, karena Maria Magdalena menganggap Yesus sebagai jantung hati, kita kan tahu kalau bicara jantung hati itu orang yang paling penting dalam hidup. Kita kembali saja ke definisi perangkat tubuh kita, hati dan jantung. 2 perangkat tubuh yang sangat vital, yang kalau itu sakit selesailah hidup kita. Jantung berhenti, mati kita. Hati lever, mati juga kita. Jadi inilah 2 unsur vital dalam hidup yang menentukan kehidupan kita. Kalau ini rusak dan sakit, kita pun akan bukan hanya sakit tapi mati. Maka jantung hati itu bahasa simbol untuk mengatakan orang yang kepadanya kita menggantungkan hidup. Orang yang sangat penting dalam hidup kita. Dan bagi Maria Magdalena, Yesus adalah jantung hatinya. Hal yang kemudian membuat dia rindu dan selalu datang ke kubur ketika dia kehilangan Yesus karena Yesus mati. Jadi kenapa Maria Magdalena rajin ke kubur untuk melihat Yesus yang sudah mati? Karena Yesus adalah orang penting dalam hidupnya, bukan sekedar atau bukan sebagai kekasih atau pasangan hidup, tapi lebih pada kekasih jiwa dan kekasih spiritual. Sehingga kita pun pasti begitu. Orang yang sudah menyelamatkan kita dari hal yang tidak dapat diselamatkan orang, pasti kita selalu rindu orang-orang seperti itu. Dan Maria selalu rindu kepada Yesus yang memang sudah menyelamatkan dia. Jadi itulah kenapa dia setiap hari datang ke kubur
untuk bertemu, melepas rindu. Rindu berjumpa dengan sang kekasih atau si jantung hati. Relasi mereka bukanlah relasi manusiawi, tapi lebih pada relasi cinta agape, bukan cinta erotis. Nah, hal ini dapat kita temukan ketika dia berhasil berjumpa dengan Yesus. Sebelum Yesus menyapa dia tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Waktu dua malaikat menyapa, "Ibu, kenapa kamu menangis?" Kemudian dia mengatakan, "Tuhanku diambil orang." Jadi Tuhanku diambil orang. Bukan pacarku diambil orang, bukan suamiku diambil orang, Tuhanku diambil orang. Karena ini relasi spiritual. Kemudian ketika Yesus sendiri yang menyapa, kemudian ketika Yesus datang di belakang dia menoleh, tapi dia tidak tahu itu Yesus. Coba kita bayangkan, orang yang sudah dijadikan kekasih jiwa dan jantung hati, ketika dia datang, dia tidak tahu kalau itu orangnya. Kenapa? Ya, hidup manusiawi kita memang terbatas. Ada batas-batas tertentu di mana kita tidak mampu mengenal dan menemukan orang yang sangat dekat dengan kita karena mata kita sudah tertutup dengan stres, galau, gabut. Dan Maria kan dalam kondisi stres, galau, gabut karena kehilangan jantung hatinya. Maka dia tidak bisa melihat dengan jernih siapa yang ada dekat dengannya. Sama dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita lagi stres, gabut, dan galau, kita tidak bisa melihat dengan jernih hidup kita, persoalan kita, orang yang berhadapan dengan kita. Makanya seringkali kalau orang lagi stres dan gabut atau galau, jangan berani mengambil keputusan, karena pasti keputusannya salah. Butuh menjernihkan kembali hati dan pikiran, baru mengambil keputusan. Maka Tuhan sendiri yang menyapa Maria untuk membersihkan mata hati dan pikiran, dan juga mata kasat matanya Maria Magdalena untuk mengenal itu adalah Yesus. Maka dari belakang Yesus panggil, "Maria." Ketika mendengar suara Yesus, baru dia mengenal ini adalah Tuhanku yang hilang. Begitu dia mau pegang, Yesus bilang apa? "Jangan dulu sentuh aku sebelum aku bertemu dengan Bapa." Nah, itu adalah contoh. Kalau mereka punya relasi erotis dan cinta erotis atau cinta manusiawi, ketika kita rindu dan ada orangnya yang kita rindukan, pasti spontan kita peluk. Kira-kira begitu ya Lia ya? Kalau kita lagi rindukan seseorang, tiba-tiba dia datang, pasti kita peluk, itu sangat manusiawi. Dan Maria Magdalena mau memeluk Yesus, tapi Yesus bilang apa? "Sabar, jangan dulu sentuh aku." Jadi kekuatan spiritual lebih besar daripada rasa manusiawi. Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah jawaban kenapa Maria itu selalu mengunjungi makam Yesus. Dan mengapa dia susah mengenal Yesus sebelum Yesus menyapa dia duluan. Untuk kita, apa makna dari cerita begini? Maria Magdalena sering menjadikan pribadi problematis yang selalu dipersoalkan orang. Dianggap pelacur, iya. Dianggap perempuan bersinah, iya. Sampai dia itu dirasuki oleh 7 roh jahat, karena dalam pandangan Yahudi, orang yang sakit tidak sembuh-sembuh itu karena dosanya besar. Jadi dia itu dianggap pendosa kelas berat. Tapi hanya Tuhan yang bisa mengerti siapa dia. Tuhan yang mengerti perasaannya. Sama dengan kita, Bapak Ibu, publik, apalagi orang yang tidak suka dengan kita selalu menilai kita negatif. Selalu kita menilai jelek, selalu kita menilai kita tidak layak dan tidak pantas. Tapi saya selalu bilang, orang yang dianggap tidak layak dan tidak pantas di mata manusia, justru itu yang berkenan di hati Allah. Itu yang dipilih oleh Allah. Itu yang dikasihi Allah. Kenapa kemudian Maria yang dipandang oleh manusia sebagai perempuan bersinah, perempuan pelacur, perempuan berdosa, tapi orang pertama yang menjumpai Yesus setelah bangkit? Coba Bapak Ibu bayangkan. Karena memang Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa kekuatan dosa itu kalah dengan kekuatan Allah. Dan Yesus mati dan bangkit itu untuk orang berdosa, bukan untuk orang suci, kudus, dan benar. Makanya kita kalau jadi umat itu jangan sok suci, sok kudus, menganggap paling benar, paling sempurna, paling hebat. Tuhan tidak butuh orang seperti itu. Tuhan butuh orang yang merasa diri berdosa karena dipojokkan orang, tapi dia punya jiwa yang haus akan Allah. Seperti referen Mazmur, jiwa yang haus akan Allah. Jadi kita itu perlu
punya jiwa yang haus akan Allah, tapi kita tidak akan pernah punya jiwa yang haus akan Allah kalau kita tidak pernah menemukan diri orang tidak pantas, tidak layak, dan berdosa. Maka beberapa hari lalu saya bilang, kita akan datang misa karena kita berdosa. Kita tidak pantas dan tidak layak. Dan manusia kalau lihat orang lain berdosa, pasti diomongin, digosipin, dipojokkan. Tuhan tidak. Tuhan menerima. Yang penting kau punya hati untuk datang kepada Allah. Nah, itulah yang membuat Yesus suka dengan Maria Magdalena. Dia punya hati untuk Tuhan. Dia punya hati untuk mencari Tuhan. Dia tanggalkan profesi hebatnya sebagai seorang pemain harpa. Dia tanggalkan panggung. Dia pergi mencari Yesus. Nah, pernahkah kita menanggalkan apa yang duniawi dan material? Menanggalkan kita punya ketenaran dan popularitas untuk mencari Tuhan. Kalau sudah di atas angin, kalau sudah naik daun, lupa Tuhannya, lupa gerejanya. Jadi Bapak Ibu coba Bapak Ibu lihat, banyak artis Katolik, banyak selebriti Katolik, yang sebelum dia mualaf, dia dekat dengan Tuhan. Tapi setelah dia sukses, dia tinggalkan Katoliknya. Apa yang terjadi dengan mereka? Jadi inilah yang mau diajarkan oleh Maria Magdalena. Sehebat apapun kita, profesi, jabatan, kekayaan, popularitas, kita punya penyakit di dalam diri yang tidak bisa disembuhkan oleh kehebatan, tidak bisa disembuhkan oleh ketenaran, tidak bisa disembuhkan oleh popularitas. Banyak orang yang populer, yang tenar, punya nama besar, punya kekayaan, jangan lupa banyak luka batinnya, banyak sakit hatinya, susah bahagia. Karena kalau kita makin tenar, makin populer, dan makin sukses, dan makin kaya, kita bisa membeli dunia. Mau apa saja bisa. Berarti memudahkan kita untuk gampang jatuh ke dalam dosa. Ketika sudah terperosok dalam dosa dan kegelapan, siapa yang mengerti hidup dengan kita? Hanya Tuhan, hanya Yesus. Itulah kenapa Maria Magdalena menjadikan Yesus sebagai jantung hatinya. Dan karena dia juga menemukan diri sebagai pribadi berdosa dan tidak layak, dia memiliki jiwa yang haus akan Allah. Hal yang kemudian membuat dia mencari Yesus. Tuhanku hilang, Tuhanku diambil orang, mungkin kamu menyembunyikannya. Kita pernah punya rasa kehilangan Tuhan enggak dalam hidup? Ini pertanyaan penting. Jangan sampai kita sibuk dengan rutinitas, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan mengejar pendapatan, sibuk dengan prestasi. Kita lupa Tuhan kita. Kegersangan jiwa hanya bisa diobati oleh Tuhan yang maha cinta dan maha pengasih. Yang mencintai pribadi kita justru bukan karena kita hebat, tapi karena kita terperosok, jatuh, dan berdosa. Hanya Tuhan Yesus yang kemudian punya hati untuk Maria Magdalena. Dan itulah kenapa membuat Maria Magdalena sangat dekat dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan takut dianggap orang sebagai pendosa. Jangan takut dianggap orang sebagai orang yang tidak pantas dan tidak layak. Bahkan dianggap pelacur seperti Maria Magdalena. Yang penting kita punya hati untuk kembali kepada Tuhan. Punya hati yang menjadikan Tuhan sebagai jantung hati. Dan punya jiwa yang selalu haus dan rindu untuk berjumpa dengan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.